Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaah Musalla As-Samad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada hadis yang ke-7, Al-Hadithu As-Sabi'u, hadis yang ke-7. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tepatnya di nomor hadis 55, ya, di nomor hadis 55 dalam Sahih Muslim. Dan ini dikatakan oleh para ulama min afradi Muslim, termasuk hadis yang bersendiriannya Imam Muslim. Maksudnya Imam Muslim meriwayatkan sendiri, tidak dibarengi oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama yang lain meriwayatkan juga, namun tidak sama lafaznya dengan Imam Muslim. Ya, makanya ini min afradi Muslimin, termasuk hadis yang Muslim bersendirian meriwayatnya. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Datang dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Al-Imam berkata, an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah, wa fi riwayatin 3 marrat ad-dinu an-nasihah ad-dinun nasihah
ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Jadi Abu Ruqayyah ini kunyah untuk Tamim, kunyah untuk sahabat Tamim, Tamim bin Aus Ad-Dari. Sedikit tentang Tamim. Beliau ini konon sebelum masuk Islam itu ahlul kitab, Nasara. Tamim bin Aus Ad-Dari, Nasara. Dan hanya memiliki anak perempuan, Ruqayyah namanya. Ruqayyah. Dan beliau tidak memiliki anak lagi. Makanya dikatakan Abu Ruqayyah. Dan konon Tamim bin Ausin Ad-Dari ini orang Palestina, di Syam tinggalnya, lahir di Palestina. Ya, seorang rahib Yahudi atau Nasara, seorang rahib atau ulama Nasara, abidan, ahli ibadah Nasara sebelum masuk dalam Islam. Kemudian mendengar Nabi terakhir diutus. Karena memang Rasulullah SAW Nabi yang dikhabarkan dalam kitab mereka, Tamim bin Ausin Ad-Dari sangat bertekad untuk bertemu dengan Nabi ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Dan konon Tamim bin Ausin Ad-Dari ini adalah salafun Nasara. Maksudnya salafun Nasara, Nasara atau Nasrani yang bermanhaj salaf. Artinya masih mengikuti ajaran Nabi siapa? Isa alaihi salatu wasallam. Belum tercampuri, agamanya belum tidak tercampuri dengan kebid'ahan Nasara, dan beliau tidak mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Ini Tamim bin Aus Ad-Dari. Makanya dia percaya akan ada datang Nabi. Maka ketika mendengar ada Nabi telah datang, Nabi terakhir telah datang, beliau berangkat dari Palestina ke Madinah untuk melihat Nabi ini. Kalau memang benar Nabi, dia akan masuk ke dalam Islam. Dan benar, dia akan ikut bersama Nabi itu. Dan benar, ya, ketika bertemu dengan Nabi SAW, Tamim bin Aus melihat tanda-tanda kenabian yang ia baca dalam kitabnya Injil. Ya, jadi pada waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu ada dari kalangan ahli kitab yang memiliki pemahaman salaf. Artinya yang masih meyakini keyakinan seperti nabinya dan para sahabatnya, tidak tercampuri agamanya dengan kebid'ahan dan kesyirikan. Seperti diantaranya di Makkah siapa? Anak paman atau anak saudaranya Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Ini salafun Nasara, masih murni agamanya. Makanya ketika dikabarkan, ketika Nabi SAW turun kepada beliau wahyu yang beliau sendiri tidak tahu itu apa dan takut, dalam keadaan takut, bahkan beliau khawatir dianggap sebagai seorang gila, orang yang gila. Khadijah mengantarkan
Nabi Muhammad SAW kepada anak pamannya Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, yang pada waktu itu umur sangat tua sekali, sudah sepuh. Makanya setelah dikabarkan tentang itu, beberapa hari kemudian Waraqah bin Naufal wafat. Ya, ini salafnya Nasara untuk menunjukkan bahwa pada zaman fatrah ini untuk membantah orang-orang bahwa tidak ada agama, Nabi belum ada. Lah, pada zaman fatrah sudah ada agama dan ada orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, mengikuti Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kaum salafnya mereka yang masih memegang agama dengan murni, yang tidak tercampur dengan kebid'ahan dan kesyirikan. Ada, sama seperti kita, yang masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya, tidak tercampur dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Dan dia meyakini akan datang Nabi terakhir, yang sebagaimana dikabarkan oleh kitab mereka, oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada. Jadi tidak murni zaman fatrah, zaman jahiliyah itu tidak ada ajaran, tidak. Makanya tidak disalahkan ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa orang tuanya finnar. Bisa jadi orang tua beliau tidak mau mengikuti kebenaran setelah sampai kepadanya kebenaran. Ya, dan juga hanya saja mereka pada zaman jahiliyah tidak diwajibkan untuk memeluk agama ahlul kitab, karena memang agama ahlul kitab itu hanya untuk Bani Israel. Adapun selain Bani Israel, untuk memeluk agama itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Beda dengan Islam. Siapapun yang mendengar agama Islam wajib dia memeluk agama Islam, siapapun mereka. Bila tidak, ashabun nar, mereka termasuk ashab an-nar, penduduk api neraka. Dasar dalilnya tegas dari Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Tidaklah mendengar dari umat ini Yahudi dan Nasrani, mendengar dari umat ini Yahudi maupun Nasrani, mendengar aku diutus, dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. La yu'min, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wa Nasraniyyun ya la yu'min billadzi ursiltu bihi. Dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk ashab an-nar, penduduk neraka. Menunjukkan bahwa mereka yang mendengar Islam wajib memeluk agama Islam. Tapi pada zaman sebelum Nabi SAW, manusia yang wajib memeluk agama Yahudi atau Nasrani atau yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel la yajib, tidak wajib. Tapi apakah boleh? Boleh, hukumnya hanya sunnah. Makanya Nabi Muhammad dan juga Abdul Muttalib itu memeluk agama Ibrahim. Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira, bertahannuts, dan pada waktu itu dalam rangka ibadah. Ibadahnya mengikuti ibadah siapa? Nabi Ibrahim. Karena agama bangsa Arab pada waktu itu masih meyakini agama Nabi Ibrahim. Meskipun sudah ribuan tahun berlalu, tapi agama Ibrahim masih ada jejaknya pada waktu itu. Masih ada jejaknya. Dan konon Nabi Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW,
Ketika Abraha ingin datang menghancurkan Ka'bah, berdoa kepada Allah. Dan Abdul Muttalib meyakini bahwa Ka'bah itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Makanya berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan, didatangkan bala tentaranya yang dikatakan dengan burung ababil. Itu doa dari Abdul Muttalib yang mengikuti agama Ibrahim. Dan Rasulullah diajarkan oleh kakeknya agama Ibrahim, Al-Hanif. Makanya beliau beribadah tahannuts di Gua Hira, memikirkan kaumnya yang melakukan kesyirikan. Karena agama Rasulullah tauhid, agama Ibrahim. Nabi tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah beribadah kepada berhala, apalagi diajarkan oleh paman-pamannya. Tidak. Nabi Muhammad bertahannud di Gua Hira, beribadah mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ada zaman patrah itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu ada ajaran, ada agama. Tidak kosong plong, nggak ada ajaran lah. Kemudian zaman fatrah ini tidak disiksa, tidak. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang melakukan kesyirikan disiksa oleh Allah nanti pada hari kiamat. Meskipun belum datang dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian mereka meyakini bahwa zaman fatrah itu belum ada Nabi, gimana? Mereka jahiliyah. Bingung mereka. Tidak. Kondisi sebelum diutusnya Nabi Muhammad ada ajaran, ada agama. Dan ahlu kitab pun mendakwahkan agamanya. Meskipun di luar Bani Israel itu tidak wajib memeluknya, tapi mereka mendakwahkan. Waraqah bin Naufal itu menulis kitab. Lihat dalam Sahih Bukhari itu, di Bad'il Wahyi, dijelaskan siapa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah kanan Nasara, rahib dari Nasara, meskipun dari Arab, bukan dari Bani Israel. Yaktubuna al-Injil bima sya'a min Allah, menulis Injil sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal alim dengan Nasara. Dan salafnya Nasara, artinya agamanya masih murni, memegang teguh agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya juga beliau mengabarkan bahwa ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, beliau mengatakan hadza namus. Ini namus. Maksudnya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ini Jibril yang makhluk yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadza namus alladzi qad kana jaa ila Musa, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Artinya Waraqah bin Naufal itu mengerti yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril dengan ilmunya, dengan ilmu pengetahuan yang dalam. Itu Waraqah. Jadi ada salafnya Nasara pada waktu zaman fatrah itu, dan masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Dan tidak menutup kemungkinan Waraqah bin Naufal pun mendakwahkan agama Nasara dengan mengikuti manhaj salafnya Nasara, yang tidak tercampur dengan kesyirikan dan kebid'ahan, yang tidak mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ada. Makanya Waraqah bin Naufal pun setelah itu mengatakan kalau tidaklah seorang yang seperti ini pada kaumnya, dia akan diusir dari kaumnya. Artinya Waraqah bin Naufal paham bahwa orang-orang yang menyerukan kebenaran pasti akan ditentang oleh kaumnya dan akan diperangi oleh kaumnya. Makanya Nabi bertanya, awa mukhrijihum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Waraqah mengatakan apa? Naam. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup bersamamu, aku akan menolongmu. Ya, aku akan bersamamu menolongmu. Menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal mengerti tentang akan dihadapi, apa yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu seperti apa yang akan dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu salafnya Nasara. Jadi pada waktu itu Waraqah bin Naufal memeluk agama Nasara, tidak sesat, tidak tercampur dengan kebid'ahan, tidak tercampur dengan kesyirikan, dan tidak mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Tidak. Mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul. Ya, kita kembali.
Nah, Tamim bin Ausin Ad-Dari itu sama, salafnya Nasara. Makanya ketika mendengar Nabi, ada Nabi terakhir datang, ia berkemas-kemas dari Palestina atau dari Syam, dulu namanya Syam, berangkat ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu siapa main HP? Itu main HP pencatat. Anda main HP pencatat? Hah? Catat. Kalau main HP jangan, ya, diberhentikan. Nggak adab yang seperti itu. Ya, kita kembali. Jadi Tamim bin Ausin Ad-Dari ini salafnya Nasara. Dan juga Tamim bin Ausin Ad-Dari ini yang memberitakan kepada Nabi SAW bahwa Tamim pernah bertemu dengan jasasah, makhluk yang berada di sekitar Dajjal. Ya, makhluk yang berada di sekitar Dajjal. Ini yang meriwayatkan, maka dikabarkan kepada Nabi bahwa Tamim pernah berlayar ya di sebuah pelayaran, kemudian terdampar di sebuah pulau. Kemudian bertemu dengan jasasa. Jasasa ini makhluk hitam berbulu yang tidak diketahui mana belakangnya, mana depannya, mana palanya, mana bokongnya, nggak diketahui. Ini mana? Ya, hampir-hampir tidak diketahui, karena kalau seandainya dia diam itu nggak diketahui ini benda apa gitu, atau makhluk apa, berbulu hitam. Nah, ketika berbicara makhluk ini baru tahu, oh ini kepalanya. Ya, tadi tidak diketahui. Tamim bin Ausin mengabarkan kepada Nabi demikian. Dia pernah bertemu dengan jasasah namanya. Jasasah ini makhluk hitam tadi. Kemudian Tamim bin Ausin diberitahu dengan makhluk ini, diajak ke sebuah tempat yang mungkin antum pernah dengar kisahnya, bahwa ada Dajjal yang sedang dirantai. Ya, Dajjal berarti menunjukkan bahwa sebelum datangnya Nabi Muhammad, Dajjal sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah, bukan disiapkan, sudah dikerangkeng oleh Allah, yang nanti waktunya akan datang. Allah akan dengan izin Allah akan lepas untuk menguji manusia. Dan Dajjal ini meronta-ronta. Sudah ada Dajjal, tapi Tamim tidak menyebutkan bagaimana Dajjal itu rupanya. Tidak. Nabi yang menyebutkan rupa Dajjal itu melalui berita dari Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak disebutkan. Jadi ada orang yang dia badannya agak nggak terlalu besar, memang nggak terlalu besar, tapi dirantai. Itu dikabarkan kepada Nabi, dan Nabi memberikan takrir, nah itu Dajjal. Nah, diberikan berita oleh Nabi bahwa Dajjal itu awar dan seterusnya. Awar itu buta sebelah. Ya, satunya matanya melihat, tapi dia keluar bagaikan anggur. Sementara yang satunya picek, ya, buta picek, lebih sakitnya picek gitu ya, buta sebelah. Ya, makanya kalau antum ngatain orang dasar picek, waduh, ngatain Dajjal dia. Iya, seperti Dajjal itu picek. Tamim bin Ausin Ad-Dari ini seorang abid, rahiban abidan. Beliau datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan pengalamannya tentang bertemu dengan jasasah tadi. Ya. Dan beliau banyak berperang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konon tinggal di Madinah selama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, baru beliau intiqal, pindah ke Syam lagi. Ini Tamim bin Ausin Ad-Dari. Jadi sampai dua khalifah, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, Tamim masih di Madinah. Ketika terjadi fitnah dan Utsman bin Affan terbunuh, beliau termasuk yang tidak mau terjun ke dalam fitnah. Ya, tidak mau masuk ke dalam fitnah, beliau pindah, hijrah lagi kembali ke Syam, ke tempat tinggalnya yang dahulu. Wa kana wara'an katsiral ibadah. Konon Tamim bin Ausin Ad-Dari ini wara', sangat wara'. Wara' itu
apa ya? Orang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat, itu wara. Kalau zuhud itu meninggalkan apa yang tidak meninggalkan apa yang sia-sia. Ya. Jadi meninggalkan dunia yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara itu dua-duanya, yang tidak bermanfaat di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan. Itu wara, dan wara lebih dalam daripada zuhud. Wara lebih dalam daripada zuhud. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini berbicara, kita lanjutkan artinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Ya, agama itu nasihat. An-nasihah dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, yaitu inayatul qalbi lil mansuh lahu kainan man kana. Inayatul qalb, inayatul perhatian hati kepada orang yang dinasihati. Jadi perhatian kepada orang ya untuk memperbaiki dirinya, itu nasihat. Dari kata nasoha, nasoha itu artinya membersihkan, memurnikan, ya, memurnikan, membersihkan. Dan nasihat memang demikian. Menasihati itu untuk membersihkan, memurnikan kesalahan-kesalahan atau kotoran-kotoran dosa yang dialami oleh manusia atau dialami oleh yang lainnya. Makanya diberikan nasihat. Jadi nasihat itu bukan hanya sekedar ngomong, bicara, tidak. Terkadang nasihat itu terkadang juga dengan perbuatan. Dengan perbuatan, dengan contoh. Itu nasihat. Dengan contoh, dengan apapun, itu nasihat. Ya, bukan hanya sekedar perkataan. Bukan hanya sekedar perkataan. Dengan perbuatan seperti dengan memukul, ya, memukul mendidik maksud saya, memukul pendidik, itu nasihat untuk supaya ingat. Ya, kalau dalam skala besar ya seperti penguasa menyediakan orang-orang yang berhak untuk mengamankan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya, nah, itu nasihat. Jadi dengan perbuatan pun bagian daripada nasihat. Kemudian disebutkan qulna afan. Nabi menyebutkan 3 kali sebenarnya dalam riwayat yang lain. Kalau di sini tidak disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan ad-dinun nasihah, ad-dun nasihah, ad-dinun nasihah 3 kali. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Ya, sudah disebutkan tadi, nasihat dengan perkataan, juga nasihat dengan perbuatan. Qulna, para sahabat bertanya. Kami bertanya, liman, untuk siapa? Ya, untuk siapa? Ini menunjukkan bahwa para sahabat memahami bahwa nasihat itu pasti akan ada objeknya. Ya, objeknya siapa nasihat ini? Dan yang mereka pahami, objeknya itu adalah makhluk, imma berupa manusia atau yang lainnya. Qulna liman, untuk siapa? Ternyata Rasulullah bersabda, qala lillah. Pertama, nasihat untuk Allah. Wali kitabihi. Yang kedua untuk kitabnya. Wali rasulihi. Dan untuk rasulnya. Yang keempat, wali a'immatil muslimina. Yang keempat, yang kelima, wa ammatihim, dan orang-orang awamnya. A'immatul muslimin yakni pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, a'immah ini pemimpin-pemimpin kaum muslimin. A'immah dalam bentuk umum, ya, secara umum.
Setiap orang yang menjadi pemimpin untuk kaum muslimin, bukan hanya dari skala negara, dari skala perusahaan, skala rumah tangga, pemimpin-pemimpin, bahkan imam masjid, ya, pemimpin DKM, itu masuk ke dalam wilayah ini, li a'immatil muslimin. Setiap kumpulan yang di situ ada pemimpinnya, bahwa imam, dia itu imam, dan masuk ke dalam hadis ini, wali a'immatil muslimin, karena bentuknya jamak, a'immah, bentuknya jamak. Jadi bukan hanya konotasinya a'immah ini penguasa, pemerintah, tidak. Semua kumpulan, semua komunitas yang di situ ada pemimpinnya, bahwa al-imam, maka dia itu imam. Apalagi imam sholat, ya, apalagi imam sholat. Wa ammatihim, dan ammatihim, ammah artinya orang-orang awam, masyarakat biasa. Awam, masyarakat biasa. Berarti Nabi menyebutkan berapa di sini objeknya? 5. Pertama, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, untuk pemimpin-pemimpin Islam, wa ammatihim, dan masyarakatnya, orang-orang awam, ya, dan masyarakatnya atau orang-orang awam. Jadi 5. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita pahami bersama apa yang diberikan, apa yang dimaksud dengan nasihat untuk 5 objek yang disebutkan oleh Nabi ini. Yang pertama, an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Ya ikhwan, jangan dipahami ketika memahami nasihat itu, orang yang menasihati itu lebih tinggi dari objek yang dinasihati. Bagaimana kita bisa meletakkan posisi lebih tinggi daripada Allah? Ya nggak mungkin. Kok Allah dinasihati sih? Ya nggak begitu pemahamannya. Ya, bukan begitu. Maksudnya adalah nasihatul lillah, yakni nasihat karena Allah. Nasihat karena Allah. Lillah. Yang kedua, nasihat di jalan Allah, fillah. Nasihat di jalan Allah atau disebut dengan fillah. Yang ketiga, nasihat dengan membutuhkan pertolongan dari Allah, billah. Ya, billah. Jadi lillah, fillah, billah. Nasihat karena Allah, nasihat di jalan Allah, nasihat dengan pertolongan Allah. Itu yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah. Intinya apa dari lillah, fillah, dan billah? At-tauhid. Itu intinya. Ya, nasihat karena Allah, yakni nasihat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat pada diri sendiri. Nasihat pada diri sendiri. Nasihat untuk berada di jalan Allah. Di jalan Allah itu maksudnya adalah kita beragama berdasarkan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tentunya tidak cukup sampai di situ, harus dipahami dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita sebut dengan salafus saleh. Ya, itu nasihat fillah, bertauhid, mengikuti sunnah, mengikuti jejak yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga
billah, nasihati diri sendiri dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala billah. Oleh karena itu, nasihat karena Allah itu, sementara kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, membenarkan khabar yang datang dari Allah di dalam Al-Quran, selalu kembali kepada Allah, menjadikan Allah tempat bergantung, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jal, dan lain sebagainya. Ya, menjalankan syariat Islam itu karena Allah Azza wa Jal. Ya, ini an-nasihatu lillah. Yang pada hakikatnya sebenarnya itu nasihat untuk diri sendiri. Nasihat untuk diri sendiri itu karena Allah, nasihat di jalan Allah, dan nasihat untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza nasihatu lillah. Berarti orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan sholat, tidak pernah berzakat, nggak mau berpuasa, apalagi haji, dia telah meninggalkan nasihat ini. Dia tidak mau menasihati dirinya sendiri. Ya, dia sombong. Jadi orang-orang yang durhaka dan durjana itu, dia tidak mau menasihati dirinya sendiri, tidak masuk ke dalam an-nasihatu lillah. Nah, yang kedua, an-nasihatu li kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya, yakni lagi-lagi kembali kepada diri sendiri, yakni al-iman bi annahu kalamullah. Mengimani bahwasannya Alkitab, yakni Al-Quran, adalah kalamullah. Yang mencakup di dalamnya khabar-khabar yang hak, yang benar. Wal ahkamul adilah, dan terdapat di dalamnya hukum-hukum yang adil. Dan wajib kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber atau sebagai petunjuk, ya, sumber petunjuk dalam kehidupan dunia. Fahadha nasihatul li kitabihi. Ya, lagi-lagi kembali kepada diri sendiri, menasihati diri sendiri untuk beriman kepada kitabullah. Menasihati diri sendiri untuk beriman kepada kitabullah, itu nasihatul li kitabihi. Dan menjadikan Al-Quran itu imam, menjadikan Al-Quran itu di depan kita sebagai petunjuk untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan tidak boleh menyelisihinya. Hukumnya haram menyelisihi Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadza nasihatu li kitabih. Ini nasihat untuk kitabnya, yakni kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian an-nasihatu lir-rasul. Sama, an-nasihatu lir-rasul ini bukan berarti kita lebih tinggi, lebih hebat daripada Rasul, tidak. Kemudian kita nasihati Rasulullah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Khawarij dulu. Ada yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah, yang dengan lancangnya, tanpa adab, dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, ittaqillah." Masya Allah, songong. Ya, Nabi aja songong. Itu cikal bakal orang-orang Khawarij yang kita sebut dengan Dzul Khuwaisirah. Datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, ittaqillah, i'dil fa innaka lam ta'dil." Masya Allah. Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah.
berbuat adil lah, karena engkau itu tidak adil. Nabi dinasihati karena Nabi yang paling tahu tentang Allah kok. Ya, dan disebut begitu lagi, ittaqillah. Maka para ulama banyak mengambil istinbat dari sini menunjukkan bahwa memang orang-orang Khawarij itu orang yang songong-songong. Jangankan sama ulama, sama Nabi aja songong, nggak ada. Itu orang-orang Khawarij. Cikal bakal Khawarij itu meremehkan ahli ilmu. Nabi aja diremehkan, apalagi makanya orang-orang Khawarij itu nggak ada yang hormat dengan ulama, nggak ada. Mereka menghinakan ulama. Tapi ketika ulama mereka dihina, mereka kayak apa? Marahnya luar biasa. Ya, ini orang-orang Khawarij. Nah, menasihati Rasul atau nasihat untuk Rasul pada hakikatnya adalah nasihat untuk diri sendiri juga. Maksudnya apa? Al-ittiba'u bihi, mengikuti beliau, mengikuti Rasulnya. Yang kedua, al-mahabbatuhu, mencintainya, mengikuti beliau, mencintainya. Wa tasdiquhu, dan membenarkan beliau. Itu nasihat pada Rasul. Nasihat pada diri sendiri untuk mengimani dan mengikuti Rasul. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullah dalam Ushulul Tsalatsa, ketika memberikan definisi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, bagaimana? Ada yang ingat? Sudah pernah belajar Ushulul Tsalatsa belum? Oh, belum. Wah. Harus diprogramkan itu penting. Ta'rif wa anna Muhammad Rasulullah. Dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Kita meyakini, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul. Apa kata Syekh? Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa hadar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma'amar, mentaati dengan apa yang diperintahkan, gak boleh menyelisih. Wa tasdiquhu fi ma'akhbar, dan membenarkan pada apa yang dikabarkannya. Wajtinabu ma naha anhu wa hadar, menjauhi apa yang dilarang dan diberikan peringatan. Jangan ngeyel kalau sudah diberikan peringatan, jangan ngeyel. Wa an la yu'badallah, dan dia tidak beribadah kepada Allah illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau. Itu syahadat wa anna Muhammad Rasul. Dan ini adalah rangkaian nasihatul Rasul, rangkaian an-nasihah lirrasul, menasihati diri sendiri untuk beriman kepada Rasul. Ya. Jadi berapa nasihat untuk diri sendiri? 3. Lillah, li kitabihi wa lirrasul. Fahadan nasihatu lin nafsi, untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada kitab, untuk beriman kepada Rasul. Baru yang kedua untuk orang lain. Ada 2, li'a'immatil muslimin wa ammatin. Ini untuk orang lain, untuk orang lain. Setelah diri sendiri baru untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Untuk orang lain yang pertama apa? Li'a'immatil muslimin. An-nasihatu li'a'immatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin orang-orang Islam. Antum jangan langsung lari pemimpin ke negara, langsung presiden gitu, jangan. Pemimpin yang kecil dulu. Siapa? Bukan, Bu. Suami. Udah RT aja. Suami, Bu, suami. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Itu dulu.
nasihati. Karena sebenarnya pemimpin yang paling tinggi adalah pemimpin rumah tangga. Presiden kalau punya keluarga, kan dia pemimpin rumah tangga, ya tidak? Iya. Kumpulan negeri itu, masyarakat sebuah negeri itu adalah kumpulan rumah tangga. Negara adidaya sekalipun, negara Amerika itu kan terdiri dari kumpulan-kumpulan rumah tangga, ya tidak? Siapa yang bilang enggak? Karena mungkin dia belum berkeluarga, jadi dia bilang enggak. Semua pemimpin atau semua negara, mereka terdiri dari rumah tangga manusia. Istri atau suami, istri dan anak, ya tidak? Betul? Nah, pemimpin yang paling tinggi itu adalah pemimpin rumah tangga. Nasihati imam itu, ya, selalu harus ada nasihat. Ya. Presiden aja kalau dia punya keluarga, dia pemimpin rumah tangga. Yang celakanya, memimpin rumah tangga nggak bisa, mau memimpin negara, ya kacau. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Ini untuk siapa? Untuk setiap manusia. Bahkan perempuan pun ditanya tentang tanggung jawabnya ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada, dia menggantikan posisi suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Entah suaminya dia pergi bekerja, atau mungkin suaminya wafat sekalipun. Saat dia belum menikah lagi, dia menjadi pemimpin rumah tangga menggantikan suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan anak-anak suaminya. Tanggung jawab. Ini pemimpin tertinggi sebenarnya. Bukan pemimpin yang paling rendah, justru pemimpin yang besar itu. Ya, itu yang paling rendah sebenarnya. Karena sebelum dia sukses memimpin rumah tangga, dia tidak akan dikatakan sukses dia memimpin satu kumpulan manusia yang besar. Nasihati adalah pemimpin rumah tangga. Baru setelah itu pemimpin RT, pemimpin RW, lurah, camat, baru sampai yang presiden. Ya. Apa materi nasihatnya? Sama untuk ya, sama seperti kita menasihati diri sendiri. Lillah wali kitabihi walir rasul, itu nasihatnya. Itu materi nasihat untuk mereka. Bagaimana pemimpin kita bertauhid kepada Allah? Bagaimana pemimpin kita mengimani kitabullah? Bagaimana pemimpin kita mengikuti Rasul? Itu nasihat untuk mereka juga. Nasihat. Kemudian, apakah setiap orang menasihati mereka? Tidak. Ada porsinya. Ada tugas-tugasnya. Namun paling sederhana kita menasihati pemimpin yang paling tinggi, yaitu rumah tangga. Indonesia ini terjadinya sebuah negara ya karena terdiri dari pemimpin-pemimpin rumah tangga itu. Pemimpin rumah tangga menempati sebuah daerah, jadilah RT. Ya, dipimpin oleh RT, rukun tetangga. Kan rukun tetangga terdiri dari pemimpin-pemimpin rumah tangga, ya tidak? Makanya ada rukun tetangga. Nah, baru rukun tetangga terdiri dari beberapa rukun tetangga, ada rukun warga dan seterusnya. Tapi yang paling mendasar adalah menasihati pemimpin rumah tangga. Nah, disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan an-nasihatu li a'immatil muslimin munasahatuhum bi bayanil haqq wa 'adamu tashwishi 'alaihim was-sabru 'ala ma yahsulu minhum min al-adha wa ghairi dhalika min huquqihim al-ma'rufah wa musa'adatuhum wa mu'awanatuhum
fima yajibu fihi al-ma'unah kadaf'il a'da wa nahwi dzalik. Nasihat untuk para pemimpin muslimin yaitu menasihati mereka dengan penjelasan yang hak, dengan keterangan yang benar, bukan kedustaan, bukan kebohongan, dengan nasihat yang benar. Ya, dengan nasihat benar. Wa adamu tashwishi alaihim, tidak mengganggu mereka. Nasihat tapi tidak mengganggu pikiran mereka, karena pikiran mereka mungkin sudah terlalu lelah untuk memikirkan kaum muslimin. Wasabru, dan sabar ala ma yahsulu minhum minal adha, sabar apa yang didapat dari gangguan. Artinya ketika mereka enggan untuk dinasihati, sabar. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, min huquqi ma'rufah, dari hak-hak yang telah diketahui. Wa musa'adatuhum, membantu mereka. Loh, bagaimana pemimpin atau penguasa dibantu? Iya, membantu mereka untuk mentaati aturan-aturan mereka. Itu membantu mereka. Membantu untuk menjalankan tata tertib. Jalankan tata tertib sesuai dengan apa yang dituntunkan. Itu membantu mereka. Ya, itu membantu mereka. Ya ikhwah, ini untuk teman-teman yang di ini, dimut tadi, jangan dimut. Ya, itu ikuti. Dan ini bagian daripada an-nasihah. Ya, bagian daripada an-nasihah. Kemudian yang terakhir, an-nasihatu li'amatil muslimin. Nasihat untuk orang-orang awam dari kalangan muslimin. Nah, ini jelas betul-betul hakikatnya nasihat. Sama seperti tadi juga hakikatnya nasihat. Nasihat li aimatil muslimin itu hakikatnya nasihat. Memberi atau memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana menjalankan pemerintahan atau menjalankan kepengurusan dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ikuti. Ya, dinasihati mereka. Adapun untuk seluruh kaum muslimin, itu baru kita sebut dengan dakwah. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Fahada nasihat, haqiqatun nasihat. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bisa kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bayanu maratibin nasiha wa ahkamiha. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan nasihat dan hukum-hukumnya. Tingkatan-tingkatan nasihat dan hukum-hukumnya. Apa tingkatannya? Yang pertama, nasihat pada diri sendiri. Nasihat pada diri sendiri terdiri dari apa? Nasihatul lillah, wa nasihatul kitab, wa nasihatul ar-rasul. Itu nasihat pada diri sendiri. Nasihat pada diri sendiri. Nasihat untuk nasihat lillah, ya agar kita bertauhid kepada Allah. Nasihatul kitab, ya agar kita beriman kepada kitabullah. Kita bermuamalah dengan kitabullah, yakni dengan cara membaca, menghafal, mempelajari apa yang ada di dalamnya. Itu muamalah. Nasihat kepada kitab. Demikian juga nasihat kepada Rasul, kita ittiba kepada beliau. Itu nasihat kepada Rasul. Nasihat diri sendiri kepada Rasul. Nah, kemudian yang kedua, an-nasihatu lil ghair. Nasihat kepada orang lain. Nah, ini terdiri dari dua. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan nasihat kepada orang awam atau masyarakat biasa. Pada pemimpin dan orang awam. Itu nasihat pada orang lain. Kalau kita mengerti ini berarti nasihat itu cuma dua. Nasihat pada diri sendiri dan nasihat pada orang lain. Selesai. Nabi memperinci ini agar mereka paham. Agar kaum muslimin paham. Apa bahannya untuk saling menasihati itu. Apa objeknya atau apa materinya yang kita harus saling menasihati. Materi untuk diri sendiri itu tadi. Materi untuk orang lain seperti itu tadi. Ya, untuk
pemimpin dan juga untuk orang awam. Nah, menasihat pemimpin tentunya ada adab-adabnya, ya, dengan adab-adab yang benar. Soal kalau begitu demonstrasi itu menasihati pemimpin bukan. Dia ulama tapi tidak didengar. Pemimpin ini nggak mau mendengar perkataannya. Ya bagaimana akan masuk nasihat itu kalau tidak didengar? Apalagi pemimpin sudah tidak didengar, keras lagi, caci maki, boro-boro dia mau dengar. Ya, ulama yang didengar perkataannya oleh pemimpin. Jadi ada tahapannya dan ada caranya di dalam menasihati pemimpin. Nah, seperti untuk nasihat rumah tangga. Ada tahapan juga. Yang paling pertama nasihat pemimpin rumah tangga siapa? Istri. Selain pemimpin rumah tangga memberikan nasihat kepada keluarganya, yang berhak untuk menasihati suami siapa? Istri. Ketika istri tidak didengar perkataannya, baru serahkan kepada alim minal ulama untuk menasihati suaminya. Anak tidak berhak. Anak tidak berhak untuk menasihati orang tua. Kalau ingin mengingatkan silakan, tapi untuk menasihati tantang petanting di hadapan mereka, lah, ini durhaka kepada kedua orang tua. Tantang petanting depan orang tua, papa sini, saya nasihati. Siapa ente? Songong. Atau Bi, saya ingatkan Bi, ini nggak boleh. Kemudian bapaknya bilang, kamu tahu apa anak kecil? Ya udah diam seorang anak, jangan bapak itu kasih tahu, jangan. Kalau seperti itu dia ngomong kasih, bapak itu kasih tahu, so tahu. Kemudian dia marah-marah, gerundeng, itu dosa, itu durhaka tuh. Anak tidak berhak untuk menasihati orang tua. Anak hanya memiliki hak untuk mengingatkan, ya, mengingatkan beda dengan nasihat. Ya, hanya saja ada mengingatkan dengan cara yang baik, mengingatkan dengan cara yang buruk. Nah, kalau ingin mengingatkan, cari waktu yang tepat dengan cara yang baik. Ya, tapi tidak dalam rangka untuk menasehati, apalagi antum berposisi sebagai gurunya, nanti dilahirkan dari rahim ibumu, menasehati orang tua yang mengadakanmu. Gak sopan. Ya, nggak sopan, songong. Sebenarnya masih ada yang ingin disampaikan lagi, namun waktu yang tidak memungkinkan. Ya, waktu sudah berlalu. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Bila ingin bersoal jawab berkaitan dengan hadis maka dipersilakan. Tadi sudah saya ingatkan ya, coba nanti direncanakan panitia bahas wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.